Hari ini kita launching trailer, official trailer Habibie Ainun 3 dan teaser poster Habibie Ainun 3. Ini adalah dedikasi untuk Pak Habibie, almarhum Pak Habibie. Bagi saya ini bukan sekedar film aja, ini segalanya untuk Pak Habibie. Mudah-mudahan harapan saya, keinginan saya, kemauan saya, Habibie Ainun film ini akan jadi legasinya Pak Habibie dan keluarganya. Jadi kita persembahan trailer dan poster dan film dan semua akan datang, apapun yang kita bikin untuk Habibie Ainun 3 The Movie ini dedikasi untuk Pak Habibie. Itu dari saya. Pak Ilham tadi melihat slide video di dalam, Ya, gimana Pak? ya, gimana ya? Terus terang saya nangis ya tadi. Nah, berat. Saya mungkin stop dulu ya. Sorry, saya bisa bayangkan juga, saya tahu Pak Habibie sama Pak Ilham sedekat apa, benar-benar dekat dan sentimen itu sangat dalam. I think ini mudah-mudahan film ini benar-benar inspire masyarakat Indonesia, penonton film Indonesia, semuanya terinspire. Film ini bisa jadi panutan, bisa jadi contoh, sesuatu yang very inspiring. Maybe few words. Mana kenangan bersama Pak Habibie tadi juga ditampilkan dalam Oh ya. apa saja mungkin. Jadi saya mungkin mau share sedikit. 2 hari sebelum meninggalnya Pak Habibie, saya telepon Pak Ilham mau ketemu. He said, "Come now, bro." So saya ke rumah sakit, ketemu Pak Habibie. Di sana saya sangat-sangat, itu momen yang luar biasa bagi saya. Saya bisa ketemu beliau. Momen yang dia udah ngomong ke saya bahwa it's time now. Saya benar-benar merinding dan saya bilang no. And setelah itu saya sempat ngobrol soal teaser dan trailer. Beliau jadi excited banget, heart rate-nya sampai naik, sampai saya jadi takut, tapi benar-benar mulai semangat, mulai senyum, mulai ketawa, ngomong, "Iya, trailernya begini, saya harus nonton filmnya dulu sebelum publik." Sayangnya itu tidak tersampai, tapi setelah itu dia bilang, "Manoj, you have finished Habibie Ainun 1 tentang Habibie dan Ainun, Habibie 2, Rudy Habibie tentang Rudy, sekarang tentang Ainun, komplit semuanya." Jadi saya sangat terharu di momen-momen terakhir yang beliau pikirkan adalah Ibu Ainun, dan film ini sangat berarti bagi beliau, dan saya akan pastikan bahwa film ini jadi banggaan kita semua dan apresiasi dan value dan dedicated balik lagi. Momen itu sangat terindah. Saya terima kasih saya bisa dapat waktu itu sama beliau, dan saya lebih yakin apa yang saya harus buat terhadap film ini. Nggak sekedar balik lagi, saya akan rilis film ini sekedar film biasa MD, enggak. Ini lebih besar dari itu. Mungkin seumur hidup saya nggak akan dapat kesempatan ini lagi. Nggak bisa film kejadian momen ini bisa terulang. Jadi bagi saya sudah komitmen atau cinta saya terhadap Pak Habibie yang saya sudah menganggap sebagai ayah saya sendiri, saya akan all out, saya akan beri semaksimal mungkin, sebaik mungkin, yang pasti dengan tim semua kita akan buat semaksimal mungkin yang jadi balik lagi legasinya Habibie Ainun. Silakan Pak Ilham. Perubahan korban cerita dengan meninggalnya Pak. Syuting kita udah selesai, kita di editing ada pembicaraan, tadinya udah pick lock, tapi kita sama tim lagi bahas mau apa, tapi secara syuting sudah selesai. Gak ada tambahan-tambahan waktu pemakaman seperti itu? Belum, kita masih lagi bahas di editing karena prosesnya kan masih terlalu cepat. Jadi saya nggak mau, bagi saya film ini akan
dedikasi ke Habibie dan Ainun. Filmnya tentang Ibu Ainun, tapi di sini secara kreatif masih kita jadi punya waktu untuk lebih baik lagi. Silakan komentarnya Pak Ilham. Waktu penayangan insya Allah Desember kita tayang film Habibie Ainun 3. Boleh saya tanya ke Mas Hanung? Saya boleh lihat trailernya dan saya kagum sekali dengan CGI wajah Habibie yang bisa dipemak menjadi sangat muda. Selama ini dirahasiakan bahwa pemeran Habibie muda adalah siapa. Tadi kita lihat trailernya dan kita mengenali wajah Reza Radian. Ini adalah kreatif Mas Hanung atau bagaimana pembuatannya sampai dia bisa menjadi begitu seperti anak SMA. Kita teknisnya sih sederhana sekali sebetulnya. Maksudnya itu dibuat oleh orang Indonesia, jadi kita tidak ada dari luar. Dibuat juga sama dengan film Habibie Ainun, Rudy Habibie juga sama timnya. Berbeda dengan tim yang Bumi Manusia berbeda. Ini tim saya sendiri, tim yang biasa kerja dengan Pak Manoj juga. Ada dua body double yang saya pakai. Reza, mukanya Reza sendiri, terus kemudian tubuhnya Reza digantikan dengan benar-benar anak SMA, terus kemudian mukanya Reza kita satuin gitu saja sebetulnya. Terus kemudian kita tahu bahwa Indonesia untuk CGI itu kan sangat terbatas alatnya, maka kemudian kita menggunakan apa yang ada. Misalnya sebelum membentuk Reza, kita memotret Reza 360 derajat dulu menggunakan kamera still foto. Kalau di Hollywood kan kita bisa melihat lah studionya seperti apa, tapi kita cuma kamera kita taruh muter begitu, terus kemudian kita foto bareng jebret, baru kemudian kita akan mendapatkan strukturnya Reza sampai 360 derajat. Kemudian setelah itu kemudian kepala ini kita tempel kepada si anak SMA itu. Nah, anak SMA-nya itu yang main dia pemain Jogja, aduh namanya saya lupa. Dirahasiakan aja. Itu saya rasakan. Ini sebenarnya dikerjakan di Gajah Mada. Apanya? Semua CGI itu di Universitas Gajah Mada. Oh bukan, dia dikerjakan di dapur film. Dapur Di dapur film. Untuk Bapak Ilham, Ya. Pak Ilham mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Yang disampaikan dari Pak Ilham sendiri. Oh, Mengenai tadi mungkin yang ya tadi maaf saya tadi nggak bisa mengucapkan sesuatu karena memang emosinya sedang tinggi dari segi sangat terharu. Karena sebelumnya melihat sequence daripada apa yang diperlihatkan oleh Manoj dan tim itu kan akumulasi dari satu kehidupan. Jadi dari awal sampai ke akhir dalam waktu 2 menit, 3 menit ya buat saya pribadi ya kita semua bukan saya aja ya istri saya di sana adik pas saya, anak saya mana tuh si Pasha? Tadi ada anak saya di sebelah kanan sini itu anak saya, jadi kebetulan kita semuanya sangat dekat dengan Bapak, dengan cara kita berbeda-beda tapi jadi ya film ini juga film-film sebelumnya dan saya kira juga film-film berikutnya itu adalah bagian daripada bagaimana kita bisa sebagai bangsa, sebagai keluarga ingat kepada Bapak. Gimana Bapak banyak sekali apa ya, saya selalu katakan jejak, warisan, amal soleh itu besar sekali dan bukan saja di Indonesia juga kalau kita keluar negeri itu banyak sekali yang ikut berduka dan banyak sekali yang mengenang Bapak selama ini dan juga untuk seterusnya dan saya kira film seperti ini adalah bagian daripada bagaimana itu bisa diabadikan. Tadi kan ini ditulis mana itu? Ya, itu. Mana tuh? Ini. Bertemu di keabadian. Tadi saya udah bilang sama Manoj, mana itu keluarga ya. Jadi bukan bisnis partner, ini keluarga ya. Jadi dan begitu juga Mas Hanung nih. Ya. Jadi mereka benar-benar ya ketemu di keabadian. Itu memang dari dulu impian Bapak atau visi Bapak. Satu ketika tadi juga direkam oleh Manoj dalam satu sequence tadi itu bahwasannya sebetulnya Bapak sama sekali tidak takut terhadap kematian. Bahkan boleh dikatakan senang kalau berhayal bagaimana Bapak bisa berjumpa lagi dengan Ibu. Dan saya kira ya saya sebagai waktu Bapak meninggal itu momennya memang memang kita tidak tahu bagaimana membuat itu seoptimal mungkin, tapi kebetulan memang yang diperlukan dari
agama kami itu Islam, memang semuanya ada. Pertama seluruh keluarga ada. Kita semuanya tentunya bersama-sama mendoakan Bapak pada waktu beliau wafat. Yang kedua kita juga Bapak itu meninggal dalam suasana sangat cinta. Jadi semuanya satu persatu itu mencium Bapak untuk terakhir kalinya, termasuk saya sendiri, sampai dengan Bapak tinggal dunia ini. Dan yang terakhir Bapak juga saya yakin ikhlas. Karena kalau Bapak itu resah dan kita memastikan bahwasannya kita selalu bilang bahwa jangan khawatir, itu semuanya kita tetap bersatu, kita semuanya under control dan sebagainya, itu dinyatakan berkali-kali. Biarpun Bapak tidak bisa berkomunikasi secara langsung lagi karena sudah tidak sadar, tapi kelihatan dari pandangan mata, dari gerakan, daripada mukanya dan sebagainya, itu bahwasanya Bapak itu ada respon. Jadi kita merasakan, kita yakin seperti bahwasanya itu Bapak menerima semuanya dengan baik, dan itu masuk bukan saja ke bawah sadar tapi ke dalam jiwa dan raga Bapak itu sudah meninggal dalam suasana seperti itu ya, dengan husnul khotimah. Dan itulah saya kira buat kami sekeluarga yang paling penting. Dan film-film seperti ini ya sekali lagi itu penting untuk kita mengabadikan apa yang Bapak berkeinginan untuk disampaikan kepada negara, bangsa, rakyat, bahkan kepada dunia. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Pak Habibie selalu bilang the best is just good enough. Ya. Mudah-mudahan dengan film ini kami bisa. Dan Bapak selalu tekankan seorang pimpinan itu selalu hanya berhasil jika generasi-generasi berikutnya lebih baik daripada pimpinan tersebut. Jadi untuk meneruskan pesan-pesan seperti itu ya harus ada alat, harus ada wahana, yaitu film seperti Habibie Ainun seperti ini. Saya kira itu salah satu wahana, cara yang baik untuk kita bisa mencapai hal tersebut kepada sebanyak mungkin orang. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Mas, tapi seberapa jauh sih keterlibatannya Pak Habibie sendiri dalam film ini? Oh, saya kalau cerita Pak Habibie terlibatnya sangat dalam, senario pun beliau sampai dialog pun, ending dialognya itu kata-kata dari revisi Pak Habibie terakhir. Jadi nanti di film kalau Anda nonton, dialog terakhir itu revisinya Pak Habibie. Pak Habibie sangat detail. Saya cerita sedikit, waktu Rudy Habibie kita nonton sebelum final, saya sama Mas Hanung berangkat ke Amerika untuk sound. Saya dari MD itu sampai jam 4 pagi ada Pak Habibie sama Mas Ilham. Pak Habibie itu lagi nonton, editingnya siap sebelum tayang, sampai kredit terakhir di Rudy Habibie dia bilang itu salah. Jadi kita koreksi 20 menit untuk bawa filmnya ke Amerika. Jadi segitu detailnya, segitu sangat-sangat detail dan sangat involve Pak Habibie di film semuanya. Terakhir hanya tidak sempat beliau nonton film ini, tapi saya kira dari atas Pak Habibie dan Ibu Ainun akan nonton. Saya percaya itu. Di Bioskop bulan ini pun besok. ditonton. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman dari PES.